الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat zuhur sekalian mujahidin rahimakumullah. Alhamdulillah hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali berikan kepada kita nikmatnya kita dapat memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala melaksanakan salat zuhur berjamaah. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita ucapkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Hari ini kita akan belajar sejenak tentang amalan yang pasti kita lakukan, tetapi mungkin apa yang kita lakukan tidak sesuai, atau kadang-kadang kita lupa, atau kita lengah lalai sehingga kita tidak melakukannya, yaitu apa yang disampaikan oleh Rasulullah tentang kejadian pada saat kita tidur. Kejadian-kejadian yang bisa terjadi pada kita pada saat kita tidur, dan seharusnya bagaimana supaya kejadian ini tidak menimpa kita, dan bagaimana supaya kejadian ini bisa menguntungkan kita. Hadirin rahimakumullah, apa yang kami ingin sampaikan adalah berasal dari Imam Al-Bukhari dan Muslim yang meriwayatkan hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama thalatha uqad. Yaqidu syaitan ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama thalatha uqad. Yadribu kulla uqdatin alayka laylun tawilun farqud. Alayka laylun tawilun farqud. Fa in istayqadha fazakarallaha in hallat uqdah. Wa in tawadda'a in hallat uqdah, wa in shalla in hallat uqdah, fa asbaha nashitan tayyiban nafsi, wa illa asbaha khabithan nafsi kaslan, wa illa asbaha khabithan nafsi kaslan. Hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqidu syaitan ala qafiyati ra'si ahadikum. Setan senantiasa mengikat di tengkuk kepala kalian. Setan selalu membuat ikatan di tengkuk kalian idza huwa nama, ketika dia tidur. Salasa uqad, dan dia membuat ikatan itu dengan 3 ikatan. Yadribu kulla uqdah, yang setiap ikatan dia buat selalu dipukul dulu, dikuatkan dulu ikatannya, baru mulai ikatan selanjutnya. Setiap ikatan dipukul, setelah itu ngikat satu lagi, dipukul, setiap ikat lagi dipukul tengkuk kita itu. Lalu apa yang dikatakan setiap dia mengikat?
alaika lailun tawilun farqud, hendaklah kamu tidur yang panjang, hendaklah untuk kamu ini punya malam yang panjang, tidurlah kamu. Kamu punya malam yang panjang, tidurlah kamu, nikmati tidur. Seperti itu bisikan seperti itu apa yang dilakukan oleh setan kepada kita pada saat kita tidur. Nah, menurut para ulama makna daripada setan membuat ikatan yang paling pertama maknanya adalah makna hakiki. Benar-benar setan melakukan itu dengan membuat ikatan dengan tali yang kita tidak ketahui apa bentuk talinya, tetapi dia membuat ikatan di tengkuk kita dengan tiga ikatan. Kemudian sehingga ketika dia mengikat itu, dia mengucapkan perkataan alaika lailun tawilun farqud, kamu punya malam yang panjang, tidurlah, nikmati itu malam, tidur dengan tidur. Nah, ikatan itu seperti sihir ya, yang diucapkan oleh setan kepada kita, yang membuat perkataan setan itu berpengaruh pada kita sehingga kita tidak bisa untuk bangun malam, sehingga kita tidak bisa untuk bangun malam, bahkan sangat mungkin sampai tidak kedengaran azan subuh. Nah, ini perlakuan setan, diikat tengkuk kita dengan ikatan, lalu dikatakan kepada kita ya, dikatakan kepada kita, malam kamu panjang, silahkan nikmati tidur, tidurlah kamu. Itu makna hakiki ya, baik perkataan yang diucapkan atau dia hembuskan ya, dia hembuskan ucapan-ucapan itu di tengkuk kita, lalu terjadilah pengaruh pada orang-orang yang melaksanakan atau orang-orang yang tidur tersebut. Kemudian ada juga makna lain mengatakan bahwa ini adalah semacam bisikan hati yang muncul di hati kita, enak sekali tidur ini, kita lanjutkan tidur, enak ini tidur, mari kita tidur. Itu bisikan hati, tapi sebenarnya bisikan hati itu juga adalah pengaruh dari setan yang tidak kita sadari, sehingga tidak terbersit bagi kita untuk bangun malam, tidak ada keinginan kita yang kuat untuk bangun malam, dan kadang-kadang sampai tidak kedengaran azan subuh itu. Nah, hadirin rahimakumullah, tiga ikatan itu baru bisa terlepas dari kita. Tiga ikatan itu baru bisa terlepas dari kita manakala pada saat bangun kita melakukan tiga hal. Pada saat bangun kita melakukan tiga hal. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, fa'inistayqadha, saat ketika dia bangun, fazakarallah, lalu dia berzikir kepada Allah, dia doa, dia berzikir kepada Allah pada saat dia bangun tidur, inhallat uqdah, terlepaslah satu ikatan. Ketika dia bangun lalu dia berzikir kepada Allah, terlepas satu ikatan. Kemudian lanjut, wa in tawaddaa inhallat uqdah, ketika dia berwudu, lepas satu ikatan lagi. Jadi zikir, kemudian setelah dia bangun zikir, lanjut dengan wudu, terlepas dua ikatan. Kemudian wa in shalla inhallat uqdah, dan ketika dia lanjutkan dengan sholat, maka lepaslah ikatan yang terakhir. Tiga ikatan itu menjadi terlepas. Jadi perbuatan yang harus dilakukan dengan tiga ikatan itu adalah, pertama zikir, yang kedua kita berwudu, yang ketiga kita harus melaksanakan ibadah sholat. Lalu Rasulullah menyebutkan tentang
makna ini ya, ala qafiyah, para ulama menyebutkan tentang makna ala qafiyati ra'si ahadikum, siapa yang terkena musibah ini, yang bisa diikat oleh setan dengan 3 ikatan ini. Semua manusia bisa mengalami hal ini kecuali mereka yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum mereka tidur. Jadi dalam kata-kata ala qafiyati ra'si ahadikum, yaqidu syaitan ala qafiyati ra'si ahadikum, setan mengikat setiap tengkuk kalian ketika tidur. Artinya itu adalah bersifat umum. Bersifat umum, siapapun tidak akan bisa lepas dari kerjaan setan ini untuk mempengaruhi anak Adam. Tetapi berdasarkan hadis yang lain, bahkan kita bisa kuatkan dengan ayat, bahwa orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, setan itu lemah di hadapan orang yang berzikir. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan, sesungguhnya hambaku tidak ada kekuatan untukmu mempengaruhinya. Kemudian juga ayat yang lain, wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin, barang siapa yang berpaling dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, kami akan ikatkan setan dan setan menjadi qarinnya. Berarti kalau dia lupa untuk berzikir pada saat dia mau tidur, kami ikatkan setan, setan akan menjadi qarinnya. Kemudian ada hadis yang lain juga yang disampaikan oleh Abu Hurairah tentang fadilah membaca ayat kursi sebelum tidur. Barang siapa yang mengamalkannya, kata Rasulullah SAW, la yazala alaika hafiz, Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa, la yazala alaika hafiz, senantiasa akan menjaga kamu, ya. Wala yaqrabuka syaitan, dan setan tidak akan mendekatimu hatta yusbih, sampai kamu masuk waktu subuh. Jadi kalau kita berzikir, maka tidak akan bisa didekati oleh setan dengan cara ini. Tetapi secara umum, yang lupa untuk mengamalkan ini akan mendapatkan musibah ini. Maka dia harus melakukan 3 hal untuk menyelamatkan diri. Apabila dia bangun, maka dia harus zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berwudu, dan yang ketiga adalah salat. Para ulama berbeda pendapat apa maksud salat di sini. Ada yang mengatakan salat di sini adalah qiyamul lail, ada yang mengatakan salat subuh, ya. Ada yang mengatakan qiyamul lail, ada yang mengatakan salat subuh. Tetapi qiyamul lail tentu lebih utama, ya. Kalau dia bangun pada saat qiyamul lail, maka kondisinya lebih utama, karena pasti ketika dia bangun qiyamul lail tidak akan ketinggalan salat subuhnya. Maka saat dia melakukan 3 hal itu, kata Rasulullah, fa asbaha nasyitan thayyiban nafsi, ketika pagi dia menjadi nasyid, dia menjadi energik, hidupnya energik, hidupnya penuh vitalitas, penuh semangat. Kemudian jiwanya menjadi thayyib, menjadi bersih, menjadi tenang, menjadi nyaman. Hidupnya sepanjang hari itu, dia kondisi hatinya menjadi sangat nyaman menjalani kehidupan pada hari itu. Wa illa, tetapi kalau tidak melakukan hal itu, kata Rasulullah, asbaha khabithan nafsi kaslan, dia sejak pagi itu akan kotor hatinya, tidak nyaman hatinya, dan sepanjang hari dia akan didera oleh rasa malas dan tidak nyaman. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah, ini sangat-sangat luar biasa kejadian yang akan menimpa banyak orang yang melalaikan amalan-amalan yang sangat sederhana sebelum tidur, tetapi sangat berbahaya kalau dia tinggalkan dalam menjalani aktivitas sehari-harinya. Bahkan kalau dilanjutkan,
ya, kalau dia lanjutkan tidurnya sampai pagi dan tidak kedengaran azan subuh, ketika itu setan mengencingi telinganya. Zakarajulun balas syaitan ala uzunaihi, kata Rasulullah, itu setan telah mengencingi kedua telinganya, karena itu sampai dia tidak bisa mendengarkan azan subuh. Masyaallah muslimin, hadirin hadirat rahimakumullah, hadis-hadis seperti ini, lifestyle, gaya hidup kita seperti ini harus kita ketahui. Kita harus banyak belajar karena sangat menentukan kualitas hidup kita. Oleh karena itulah, bayangkan kalau di antara kita ada yang tidak terbiasa untuk berzikir sebelum tidur, lalu kejadian ini setiap hari menimpa kita, ikatan setan itu tidak pernah terlepas dari kita, maka betul-betul setan akan menjadi penguasa dalam hidup manusia, dan setelah itu dia tidak kuasa lagi untuk hidup dengan nyaman karena selalu dibisik-bisikkan oleh setan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, dan sepanjang harinya dia tidak bersemangat untuk mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah para ulama mengatakan qiyamul lail dan zikir, kemudian sholat, wudhu, itu merupakan qutur ruh, makanannya ruh. Ketika kita memberikan makanan sejak bangun pagi, lalu qiyamul lail, kita zikir, kemudian kita wudhu, kita qiyamul lail, kita sholat subuh, kita zikir lagi, itu akan menjadi santapan hati yang membuat suasana hidup menjadi nyaman. Kemudian kita bersemangat melakukan aktivitas-aktivitas untuk mendekatkan diri kepada Allah dan melakukan amal-amal soleh yang lainnya. Mudah-mudahan ini menjadi peringatan untuk kita semua yang sudah mengamalkannya. Mudah-mudahan semakin bersemangat untuk terus nantiasa mengamalkannya, sehingga kita terlepas dari pengaruh setan dan kita senantiasa dekat dan ingin berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.